Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara selanjutnya yaitu tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Suprapto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin. Pertama-tama marilah ibu-ibu mahasiswa ilmu hidayah yang saya hormati, yang saya muliakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, pada malam hari ini saya akan mencoba meneruskan. Waktu itu saya memberikan sebuah tema atau sebuah materi tentang Ibadur Rahman, ya. Itu ada di surat Al-Furqan, ayatnya ayat 66 sampai ayat ke-77. Waktu itu sudah saya sampaikan tentang ciri-ciri Ibadur Rahman, ya. Jadi ini kalau dalam paragraf bahasa Indonesia itu begini. Jadi apa itu sih Ibadur Rahman? Itu ada di surat surat Al-Furqan, yaitu surat yang keberapa, Bun? Surat Al-Furqan ayat yang ke-25 ada di akhir, di ayat ke-75. Ini cara membaca kalau paragraf itu deduktif ya. Deduktif ya. Iya. Kalau ini deduktif dulu nih. Ya, deduktif dulu. Jadi siapa itu Ibadur Rahman? Ibadun adalah hamba. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat sayang. Ya. Saya bacakan dulu kesimpulan di akhirnya, yaitu di ayat 75. Siapa itu? Yaitu Ibadur Rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah yang Maha Pengasih. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam sungai atas kesabaran mereka serta dalam surga atau kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman, ya. Ini jadi kita mau sedikit melanjutkan kemarin tentang balasan bagi orang yang mempunyai sifat Ibadur Rahman. Sifat bagi orang-orang sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin sudah dari ayat 64 ya sampai 67 sudah disebutkan. Saya sebutkan lagi ciri-ciri Ibadur Rahman, yaitu orang yang mau mendapatkan surga. Yang pertama
yaitu orang yang rendah hati atau orang yang tidak sombong. Yang kedua, orang yang tidak meladenin orang-orang bodoh, yaitu orang yang ketika mereka diajak untuk berbuat yang tidak baik, mereka itu tidak emosi dan mereka justru mendoakan karena mereka itu dianggap orang yang belum tahu. Terus berikutnya yaitu orang-orang yang mengisi waktu luangnya untuk mengerjakan sholat di malam hari, selain sholat yang wajib juga sholat sunnah. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang mau berdoa dijauhkan dari siksa api neraka atau dari neraka jahanam. Nah, yang berikutnya yaitu ciri-ciri ibadur rahman yang berikutnya yaitu di ayat selanjutnya. Coba baca dulu. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi ciri yang berikutnya ibadur rahman itu adalah yang selanjutnya adalah orang yang tidak musyrik atau orang yang meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik ya, artinya dia itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Terus yang berikutnya yaitu orang yang tidak membunuh. Orang yang tidak membunuh orang lain dan juga tidak membunuh anak mereka sendiri kecuali dengan cara yang sesuai dengan aturan, misalnya musuh atau karena perang. Yang berikutnya bahwa menurut ulama, menurut ahli fikih bahwa dosa syirik, dosa membunuh dan dosa berbuat zina itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ini disebutkan di mana nih larangannya di surat yang di depan ini. Surat Al-An'am ayat 151. Surat yang ke 6 ya, surat yang ke-6. Itu larangannya ada di ayat sebelumnya. Di sini bahwa memang benar Al-Quran itu, fungsi Al-Quran adalah saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat ke 151. Katakanlah, Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Jadi keterangan dari surat Al-Furqan itu diterangkan di surat Al-An'am. Itu larangannya ternyata sudah ada. Alasannya sangat jelas sekali di situ bahwa satu musyrik itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang haram itu berakibat menjadi sebuah dosa kalau kita lakukan. Satu musyrik. Tapi di balik itu ada perintahnya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua.
Nah, terus yang berikutnya larangan juga, janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Nah, ini. Jadi ternyata membunuh anak itu karena ada rasa takut bahwa anak itu nanti mungkin tidak bahagia, membuat kita sengsara gitu ya. Nah, di sini ternyata menjadi beban. Ternyata bahwa di situ disebutkan jangan takut karena apa? Anak itu adalah yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah bawa rezekinya masing-masing. Walaupun mungkin orang tuanya di sini disebutkan kondisinya miskin, tidak ada, tapi jangan sampai membunuh anak. Karena apa? Sangat mungkin nanti anak itu bisa juga hidupnya tidak seperti orang tuanya gitu. Ini jelas-jelas ayat yang jelas dalam kehidupan kita semua ya, bahwa kadang ada orang yang takut anaknya itu takut kepada kemiskinan sehingga dia itu berani membunuh anaknya. Terus berikutnya, janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji. Perbuatan keji di sini disebutkan di surat yang tadi, di surat Al-Furqan adalah perbuatan zina. Perbuatan zina. Terus di situ disebutkan zina itu justru orang-orang yang ada di dalam sebuah ayat itu disebutkan janganlah kalian berbuat zina dengan tetangga. Artinya apa? Ini sangat betapa Islam itu sangat menghormati ketentraman, kedamaian, kehidupan kita di antara masyarakat. Jadi jangan sampai ke tetangga gitu ya. Ini kan artinya dekat sekali dengan kita. Bahwa kita itu tidak dilarang untuk berbuat zina dengan tetangga. Artinya yang jauh pun seperti itu, apalagi yang dekat seperti itu. Nah, itu ternyata ulama mengatakan antara syirik, membunuh dan berbuat zina itu adalah dosa besar gitu. Ya. Nah, kalau dosa besar itu kalau itu tetap tidak mau bertobat, tentunya itu balasannya akan apa Bu? Akan masuk neraka selama-lamanya gitu. Itu di ayat ayat di situ tadi disebutkan. Nah, bahwa yang selanjutnya bahwa ibadur rahman yang berikutnya yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Artinya dia itu ketika memberikan saksi apa adanya, orang yang jujur apapun itu, ketika dia menjadi saksi mengatakan apa adanya ya. Dan ini sangat kental sekali dengan dunia kita. Ketika kita mungkin ada peristiwa, kita itu dimintai saksi karena mungkin dikasih imbalan atau mungkin karena ada kepentingan yang lain, maka kita itu memberikan persaksian yang palsu. Ini juga dilarang. Ini bukan kategori ibadur rahman. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya dengan tidak mengikuti atau tergoda dengan orang-orang yang sedang berbuat maksiat atau beraktivitas maksiat atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Artinya kita itu tidak membenci kepada orang yang sedang berbuat maksiat, tapi kita tidak larut untuk mengikutinya. Artinya kita bisa memikir ini benar apa tidak, itu perbuatannya benar apa tidak. Yang jelas di situ sampai larut mengikutinya. Terus yang berikutnya yaitu termasuk ibadur rahman, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan ketika diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, yaitu ayat tentang ketuhanan, dia itu tidak sengaja untuk tidak mendengarkannya dan tidak mau untuk melihatnya. Artinya itu dia mau dengan sengaja menutup mata dan telinganya ketika ada ayat-ayat yang disampaikan kepada kita.
itu dengan sengaja telinganya tidak mau mendengarkan, sengaja matanya tidak mau membaca. Ini ternyata itu bukan termasuk ibadur rahman gitu. Terus berikutnya yaitu ketika kita itu sudah termasuk ibadur rahman sebagaimana yang tadi disebutkan, maka kita itu akan memperoleh balasan, ya. Balasannya yaitu dibalas dengan surga. Karena apa? Karena sabar. Apa kaitannya? Yaitu ternyata menjadi ibadur rahman itu sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat. Jadi orang yang menjadi ibadur rahman itu ketika dia mau memperoleh balasannya, yang pertama syaratnya harus sabar. Sabar apa? Sabar menjalankan perintah Allah dan sabar meninggalkan larangan Allah. Dan itu tidak mudah dan itu tidak gampang gitu ya. Itu. Terus tentunya kita semua itu berharap bahwa kita hidup tiap hari itu, kita itu ngaji tiap hari, kita dikasih peringatan oleh orang lain, oleh guru kita, ya. Tentunya kita mau mendengarkan apa yang disampaikan. Perkara kita itu belum bisa melaksanakan semaksimal mungkin, bahwa untuk taubat, untuk taat itu tidak bisa seperti membalikan tangan salabim. Perlu adanya proses, ya. Bahkan bukan hanya proses, kadang perlu adanya pelajaran yang sangat keras gitu ya. Ketika diberi pelajaran yang sangat keras, kita baru mau kembali, baru sadar. Kenapa? Pada hakikatnya manusia itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita itu nur, cahaya ilahi, yang karena kadang karena tertutup dengan dolalah atau kegelapan sehingga nur itu tidak muncul. Tapi ketika ada kejadian yang sangat berat, ternyata itu dibukalah nur itu sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah, terus tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat menerima taubat manusia. Ya. Ketika tadi ada musyrik, ada zina, ada membunuh itu, ketika itu tidak bertobat, maka ya sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim. Allah itu zat yang menerima taubat semua hambanya. Ketika dia mau bertobat, maka pintu tobat itu terbuka selebar-lebarnya bagi manusia yang berbuat dosa. Artinya sebenarnya kita itu dalam kondisi apapun itu Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kalau dipikir-pikir, kita hidup di dunia ini maunya siapa ya? Ya kan? Kita kan diciptakan gitu ya. Jadi yang menciptakannya bertanggung jawab kepada kita. Kita hanya manut aja nih, aturannya begini gitu. Tapi kalau salah juga nanti dikasih jalan keluarnya seperti itu. Jadi katanya kalau kita beragama itu jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, tapi kita juga jangan terlalu santai gitu, selalu waspada, on-track gitu. Kalau melakukan kesalahan ya itu sudah melekat pada diri kita, sudah dinas ya. Manusia itu cepat salah dan dosa. Itu ya masalah dan dosa. Tapi kita dikasih jalan keluar yaitu bertobat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tiap malam Jumat itu adalah sebagai bentuk dari kita bertobat. Mudah-mudahan kita dibukakan nur kita dan kita selalu di jalan yang benar, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa kita yang masa lalu sudah, kita harus optimis bahwa Allah itu innallaha ghafurur rahim. Seperti itu.
kayaknya enak ya Bu ya. Beragama itu enak kayaknya itu kalau begitu ya. Seperti itu. Kita itu kalau selalu tegang, aduh dosa gitu, artinya kita menjadi pesimis dan itu nggak boleh. Kita tidak boleh wala kai asu min rahillah, kita tidak boleh pesimis kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pengen kita itu kan baik, pengen kita ideal ya. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita udah baik-baik, angga kita, sebelah kita, anak kita, suami kita, orang lain itu yang bersinggungan sehingga kita tanpa sengaja berbuat dosa. Itu jadi sesuatu yang tidak bisa, kecuali kita mau bermutasi transformasi menjadi malaikat. Sesuatu yang tidak mungkin ya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba manusia yang dikasih bawaan salah dosa, tapi kita dikasih jalan keluar yaitu bertobat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tentunya kurang banyak ya, maksudnya kurang sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai ibadur rahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Dan apa yang diinginkannya juga. Saya ulangi Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga Bapak Mulyanto dan Ananda Guru diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam bekerja, serta diberikan rezeki yang berkah dan halal. Amin. Dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya yaitu untuk kesehatan dan panjang umur buat Mbak Kakung Siswo Miharjo, Siswo Miharjo dan Mbak Kakung Noto Miharjo.
Mudah-mudahan keduanya diberi umur yang panjang dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Nur Hidayah RT 105, mudah-mudahan keluarga kita tentunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Karena kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa suratul Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت والراحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana wa ighfir lana dhunubana. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Allahumma shalli ala 17 ya? 17 Januari. Selamat ya, sehat selalu ya.
Salam setia, sehat selalu. Sabar, Mafir, sabar. Selamat ulang tahun. Belum. Belum, ya kan semalam itu. Iya.